Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Gunawan. Pada kali ini saya mau mempresentasikan tentang Windows Server dan Active Directory untuk syarat kelulusan Project 5. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah tahap instalasi Windows XP. Yang kedua yang kita lakukan adalah tahap instalasi Windows Server 2003. Dan tahap ketiga adalah tahap konfigurasi pada Windows Server 2003. Konfigurasi yang pertama yang akan kita lakukan adalah konfigurasi untuk DNS server, yang kedua ada DHCP server, yang ketiga ada Active Directory, yang keempat ada Manage User, dan yang kelima ada WDS atau Windows Development Services. Nah, dari beberapa hal itu yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau mengimplementasikan dari Windows XP. Kita install dulu, kita klik new. Ini kita namain Microsoft XP aja, next aja. Ini kita setting di 2048 biar cepet. Next aja, kemudian kita pilih ini, kita create lagi. Kita pilih ini, kita create lagi. Kemudian kita pilih ini aja nih, kita create lagi. Ini langsung aja. Nah, di bawah ini penyimpanan ya, kita ikutin defaultnya aja 10 GB. Ini cukup lah. Itu next aja. Udah jadi. Sekarang kita masukin CD bootable nya, setting, kita pilih storage, kita pilih empty, kita masukin gambar CD di sini, kita choose. Nah, di sini ada Windows XP, kita pilih aja, open. Oke, saya kan pakai Linux. Di sini ada konfigurasi tambahan. Nah, di sini kita pencet sistem. Nah, ini harus saya unchecklist dan enable IO-nya. Oke, udah. Sekarang kita start. Windows-nya sedang melakukan starting tahap awal. Kita tunggu aja. Dia lagi proses automation up dari setup Windows-nya. Kita tunggu aja sampai ada instruksi selanjutnya. Oke, sudah ada. Ini kita enter aja, lalu kita agree ya. Ini terlalu banyak buat dibaca dan saya pun nggak ngerti. Agree aja. Nah, ini untuk partisinya, langsung aja, nggak usah di partisi. Nah, ini format, dan ini kita NTFS ya, NTFS. Kita langsung aja klik enter. Nah, sekarang sedang setup formatting, kita tunggu saja sampai dengan selesai. Oke, sekarang ini kita enter aja ya, biar cepet. Enter aja. Nah, dia lagi starting Windows. Oke, kita lihat. Nah, tahap ini kita gak usah mencet apa-apa, tunggu sampai dia starting. Oke, sekarang sudah starting teman-teman. Selamat ya, kita tinggal tunggu konfigurasi selanjutnya. Oke, kita tunggu saja. Sekarang pada tahap ini kita pencet customize, kita setting pada Indonesia. Kita negaranya kan Indonesia, dan untuk locationnya kita nyarinya Indonesia, pencet I aja, langsung ada Indonesia. Sekarang kita play, kemudian oke, sekarang next. Nah, ini organizationnya, ini bisa kita atur terserah ya. Kita tulis aja tugas gitu kan, terus kemudian kita kasih IT, next aja. Nah, di sini ada serial key. Nah, sekarang kita masukin serial key-nya ya. Nah, di sini berhubung sini saya punya udah ada, tinggal dimasukin aja. V2C47, kemudian ada MK7JD, terus ada 3R89V, D2KXW, VPK 3Z. Nah, sekarang kita enter aja. Mantap. Nah, sekarang passwordnya ya, dan password ini terserah ya, tapi yang penting harus dimasukin. Ini kita 123 dan ini 123. Nah, sekarang kita pencet next.
Mantap. Sekarang kita lokasi time waktunya nih. Sekarang kita masukin yang nih Bangkok Hanoi. Oke, Hanoi. Next aja. Udah. Mantap. Sekarang kita tinggal tunggu instalasinya selesai pada tahap berikutnya. Pada tahap ini kita pilih typically setting ya. Kita nggak ngatur macam-macam, kita ikutin yang adanya aja. Kita next aja, dan ini workgroup. Nah, ini nanti berguna banget nih ketika kita menggunakan Windows Server. Nah, kita next aja. Nah, sekarang dia lagi copying files, kita tunggu sampai konfigurasinya selesai. Bila teman-teman menghadapi masalah display setting seperti ini sebenarnya kita oke aja. Dan ini untuk screen resolutionnya ya, untuk ini kita okein aja ya, jangan di cancel. Kita tunggu aja, dia akan memulai untuk boot ke tahap selanjutnya. Oke, bila teman-teman sudah ada di bagian ini, kita langsung pencet next saja. Oke, kemudian untuk ini help, ini untuk di protect atau enggak nih. Nah, kita no right now aja yang ini ya, not. Next aja. Nah, ini mau nggak dihubungin dengan internet. Nah, berhubung kita untuk latihan, kita skip aja. Nah, ini mau diregister nggak di Microsoftnya secara online? Nah, ini nggak ya, karena kan nggak terhubung internet juga. Itu di next aja. Nah, di sini kita wajib untuk memasukkan username. Lalu kita tulis namanya di ini ya. Oke, habis itu kita next aja. Oke, finish. Dia akan memulai proses booting ya. Wow, kita lihat, kita udah mendengar suara indah dari Windows XP-nya. Dia udah welcome nih teman-teman. Oke, mantap. Sekarang instalasi Windows XP-nya selesai. Baik teman-teman, tadi kita sudah selesai melakukan instalasi untuk Windows XP. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan instalasi pada Windows Server 2003. Langsung aja kita new, kita ketikkan Microsoft Windows Server 2003. Kita next aja. Kemudian kita allocation memorinya 248 atau 2 GB. Kita next aja. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih FDI. Kemudian kita pilih yang ini. Oke. Nah, sekarang ini ada space dari server kita. Biarin aja secara default. Oke, create. Sekarang kita start ya. Klik kanan. Setting dulu. Setting. Lalu kita ke storage, lalu kita ke empty ini, lalu kita klik master di sini, lalu kita choose, kemudian kita pilih Windows Server 2003. Kemudian kita dulu, kita setting dulu ya sistem. Kita lihat, oke, mantap, sudah selesai. Sekarang kita start ya, klik kanan, start, normal start. Oke, udah. Tap. Sekarang dia lagi starting Windows Setup ya. Kita tunggu aja sebentar. Ini dia lagi ngebaca dari file ISO yang telah kita masukkan barusan. Kalau file ISO kita bisa, maka akan memunculkan Windows Setup seperti ini. Tapi kalau tidak bisa, dia akan memunculkan error ya. Kita tunggu aja sebentar pada tahap berikutnya. Oke, mantap. Sekarang kita di Setup. Kita langsung aja enter. Kemudian kita F8 untuk agree. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita pilih NTFS quick, enter. Lalu kita tunggu aja pada Setup formatting ini. Baik teman-teman, kita tunggu untuk tahap selanjutnya. Oke teman-teman, pada Setup kali ini kayak biasa ya, kita customize. Kita untuk negaranya Indonesia, kita cari Indonesia. Kemudian untuk locationnya kita Indonesia ya. Biasanya kita I aja, secara otomatis dia akan keluar Indonesia. Kita play, oke. Kemudian kita next saja. Lalu kita name-nya ini project 5 aja. Lalu organizationnya IT kita. Next. Kemudian product K ini ya. Product K-nya kita udah punya ya teman-teman. Langsung aja. KBJ Kiki 8889Q 696 K7. Lalu ada XVWRD, lalu ada GC67M. Lalu kita next lagi, kita default aja 5 ya, next lagi. Lalu komputer namanya kita nggak ganti. Ini kita masukin password kita ya.
Oke, next lagi. Oh sorry, ternyata tidak sama ya. Baik, kita ulang lagi teman-teman. Kita coba lagi, next lagi. Oke, mantap, sudah sama ya. Terus time zone-nya kita Indonesia ya. Oh sorry, ini kan nggak ada Indonesia, kota ya. Berarti kita nyari yang Jakarta. Mantap, Bangkok nih dia. Next lagi. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal tunggu pada tahap selanjutnya. Baik teman-teman, pada tahap ini kita pilih typical setting, next saja. Work groupnya, oke, next saja. Ya teman-teman, kita akan tunggu pada tahap selanjutnya ya. Mantap teman-teman, kita lihat Windows sudah starting up, berarti tahap instalasi kita sudah selesai. Kita tinggal menunggu uplink komputer settingnya ya. Pada saat ini biasanya Windows Server itu kita men-set user yang telah terdaftar gitu ya. Nah kita kan tadi ngedaftar tuh dengan password kita kan ya, lalu kita bisa masuk dengan password itu tuh. Nah bila teman-teman ada tulisan begini, jangan panik, santuy, oke. Critical baterai ini artinya adalah pakai bahasa Inggris yang nggak ngerti gitu ya, pokoknya oke aja. Kemudian oke lagi teman-teman, oke mantap. Nah sekarang ada CTR LTD, langsung aja kita ada di VirtualBox the view, kita pilih input keyboard lalu ke insert ARTDL. Oke mantap, sekarang kita mencoba untuk masukkan passwordnya ya. Kita masukkan password yang telah kita masukkan tadi, lalu kemudian oke teman-teman, mantap, dia lagi masuk ke starting Windows Server. Oke, untuk instalasi Windows Servernya kita sudah selesai. Nanti ini kita akan mencoba untuk bermain-main di Windows Server ini. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk DNS server. Kita klik start, kemudian kita pilih control panel, kemudian kita pilih add remove programs, kemudian kita pilih add remove windows. Kita tunggu sebentar, lalu kita scroll ke bawah, kita ke networking services, kita klik 2 kali, kemudian kita checklist pada DNS, kemudian oke, kemudian kita next. Kita tunggu sampai dengan selesai untuk statusnya. Oke, sudah selesai, sekarang kita finish. Sekarang kita melihat apakah konfigurasi DNS yang sudah kita buat sudah terinstall atau tidak. Kita klik start, kemudian kita pilih administrative tools. Kita lihat di sini DNS, berarti secara otomatis DNS sudah selesai diinstal. Kita klik sekali, kemudian kita klik pada IT ini. Kita melihat ada beberapa konfigurasi DNS yang perlu kita lakukan. Pertama kita buat forward lookup zones. Klik pada forward, klik kanan new zone, kita next, kemudian kita pilih primary zone dan dia bisa tersinkron dengan Active Directory ya, zone. Lalu kita pilih to all domain ya, next. Lalu kita beri nama denny.com. Kemudian kita kayak ini Denny Gunawan ya, digunawan.com. Kemudian next. Kemudian kita download allow dynamic update ya. Next, kita sudah berhasil membuat forward lock zone. Sekarang kita reverse-nya, kita buat klik kanan new zone, kita next lagi, kita pilih primary, next kita pilih to all domain next, lalu network ID-nya 192.168 ya. Kemudian kita pilih next, kita pilih yang download allow dynamic update, kita next, kemudian finish. Sekarang kita sudah melihat dia sudah running ya untuk 192.168. Nah sekarang saya pengen membuat host nih. Sekarang kita buat new host, kemudian inisialnya www, kemudian IP addressnya 192.168.1.10. Kita akan melakukan ping kepada IP address 192.168.1.10. Kemudian add host, kemudian oke, sudah selesai dibuat www ya. Sekarang kita melakukan ping ya, command prompt, kita lakukan ping 192.168.1.10. Oke teman-teman, ping terhadap 192.168 gagal ya. Kita akan melihat konfigurasi ulangnya.
Ini dia. Oke, 110.10 ya. Kita ulangin, ping 192.168.10.10. Oke, untuk pingnya sudah berhasil, berarti untuk konfigurasi DNS-nya sudah selesai. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan konfigurasi lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan instalasi untuk DHCP server. Kita klik start, kemudian kita pilih control panel, kemudian kita pilih add remove programs, kita klik, kemudian kita pilih add remove windows, kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih di bagian networking services, kita klik aja, kemudian kita checklist pada DHCP server, kemudian oke, kemudian next, kemudian kita tunggu konfigurasinya selesai. Dia sedang melakukan copy paste ke sistem kita ya, agar DHCP-nya bisa terinstall. Oke, baik teman-teman, untuk DHCP sudah selesai. Sekarang kita melihat apakah DHCP berhasil dibuat atau tidak. Kita ke start, kemudian ke administrative tools, kita lihat sini ada DHCP. Berarti sudah berhasil terinstall. Kita lihat dia ada tulisan tadi, sekarang udah terkoneksi ya untuk DHCP server kita yang kita gunakan ya. Nah, sekarang kita pengen membuat pin scope ya. Kita next, kemudian ini kita beri nama misalnya www.dennygunawan.com. Descriptionnya itu bisa kita isi dengan IT, kemudian next, kemudian IP addressnya kita mulai dari 192.168.1.10 ya. Kita bisa available user di sampai IP 192.168.1.50. Berarti kita dapat mengisi 40 IP di 40 komputer secara otomatis. Kemudian next, untuk ini bisa diisi atau tidak, ini opsional, kita langsung next saja. Kemudian dia punya expired date-nya 40 IP tersebut ada 8 hari ya. Kita next. Kemudian kita pilih yang no ya. Jadi ketika kita mau mengkonfigurasi ulang, kita bisa melakukan konfigurasi, tetapi ketika kita memilih yes, dia akan melakukan konfigurasi otomatis sekarang doang, dan sebelumnya nggak bakal bisa dikonfigurasi. Kita pilih no, next. Sekarang kita finish. Sekarang kita melihat scope dari dennygunawan.com sudah bisa dibuat ya, scope-nya. Kita klik kanan, kemudian kita klik activate. Maka secara otomatis DNS yang telah kita buat sudah aktif. Baik teman-teman, segitu saja untuk melakukan konfigurasi kepada DHCP server. Kita akan melakukan konfigurasi lainnya. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi. Konfigurasi yang akan saya lakukan saat ini adalah untuk Active Directory. Kita klik start, kemudian kita pilih run, kita klikkan DC promo, kemudian oke. Pada tahap ini kita next saja, tahap ini juga next saja. Kita pilih domain controller, kemudian next, kita pilih yang paling atas, kita next saja. Lalu kita pilih yang no, karena di sini kita belum install DNS ya. Next. Lalu kemudian nama DNS-nya dennygunawan.com. Kemudian next. Sekarang lagi proses untuk pembuatan DNS dengan domain dennygunawan.com. Kita tunggu saja sampai selesai. Baik teman-teman,
sudah selesai untuk pembuatan DNS dengan nama dinagunawan.com. Untuk saat ini dia udah terisi domain netbiasnya nama Deni Gunawan. Kita tidak mengubah, langsung next saja. Ini lokasi databasenya, kemudian ini log foldernya. Kita next. Ini folder locationnya. Kemudian kita next saja. Kita pilih yang permission compatible with pre-Windows 2000 server ya. Kemudian next. Lalu kita masukkan password. Kemudian kita pilih next. Kita next. Saat ini Active Directory sedang proses. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Biasanya setelah tahap ini dia akan meminta untuk restart agar efek dari Active Directory akan bisa kita pakai. Tunggu saja sampai dengan selesai untuk konfigurasi pendaftarannya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita restart now. Pada proses kali ini memang sedikit agak lama karena ada preparing network dari Active Directory yang akan kita gunakan nantinya. Jika ada notification seperti ini, teman-teman next saja. Oke, teman-teman, sekarang sudah di welcome Windows, berarti konfigurasinya sudah selesai. Coba kita masuk dulu. Kita pencet input, kemudian kita keyboard, lalu kita insert ctrl-tdel ya. Kemudian masukkan password administrator kita ya. Kemudian oke. Sekarang kita lihat start. Kemudian kita lihat di administrative tools. Kita bisa melihat ada 3 Active Directory yang sudah berhasil terinstall. Baik teman-teman, untuk instalasi Active Directory sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat manage user di dalam Active Directory. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk manage user dari Active Directory yang sudah kita buat. Kita klik start, kemudian kita pilih administrative tools, kemudian kita pilih Active Directory users.
Kita tunggu sampai ke dalam tampilan dari Active Directory User. Ini dia adalah tampilan dari Active Directory User. Kita melihat di sini ada dennygunawan.com. dennygunawan.com adalah DNS dari Active Directory yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lihat dalamnya. Di dalamnya ada users dan ada 5 objek ya. Kita coba lihat user. User ini adalah kumpulan dari Active Directory ya. Ini ada akses semuanya dari administrator dan lain sebagainya. Sekarang kita ingin membuat user baru. Kita klik kanan pada user, folder user, kita new, kemudian kita pilih user. Kita beri nama Denny. Kemudian untuk inisialnya atau nama singkatnya nggak usah ya. Last name-nya Gunawan. Kemudian untuk user logonya kita memberi nama Denny. Kemudian next. Untuk passwordnya kita berikan sesuai dengan maunya kita. Sudah, kita next. Kita melihat user Denny Gunawan sudah terbuat. Kita ingin membuat satu user lagi. Pada folder user, klik kanan, kita pilih new, kemudian kita pilih user. Kita masukkan Deno, inisial nggak usah, last name-nya Sobirin. Untuk user logonya kita beri nama Bucin. Kemudian kita next. Untuk passwordnya kita samakan dengan yang tadi. Sudah. Next. Dah. Sekarang kita melihat user Denny Gunawan dan Denny Sobirin sudah terbuat. Sekarang kita ingin membuat di domain controller. Nah, domain controller ini adalah organizational unit, artinya pembuatan organisasi ya. Kita mau membuat organisasi dengan nama kampus. Kita klik kanan. Oke, sedang loading. Kita pilih new, kemudian kita pilih organizational unit. Kita memberi nama kampus. Oke. Kemudian di dalam kampus itu kita beri ada beberapa jurusan ya. Kita mau membuat 2. Pertama, sistem informasi dan teknik informatika. Klik kanan pada kampus. Kita pilih new. Kemudian kita pilih organizational unit. Kita beri nama sistem informasi. Kemudian oke. Lalu kita buat teknik informatika. Klik kanan pada kampus. Kita tunggu sebentar. Kita pilih new. Kemudian kita pilih organizational unit. Kita ketikkan teknik informatika. Kemudian oke. Nah, sekarang saya pengen di dalam sistem informasi itu ada user Denny. Nah, sekarang kita pengen buat grup dulu ya. Di dalam sistem informasi itu kan ada beberapa semester. Nah, sekarang kita buat semester 7. Klik kanan pada tabel berikut. Kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih grup. Kita beri nama semester 7. Kemudian kita pilih distribution, kemudian kita pilih universal. Oke. Sekarang kita klik pada semester 7, klik kanan. Kemudian kita properties, kemudian kita members. Kemudian kita pilih add
kemudian kita pilih advance, kemudian kita pilih find now. Dia sedang searching untuk daftar member ya teman-teman, berarti kita mau memasukkan Denny Gunawan ya. Dia sedang mencari. Oke, sekarang kita ingin menambahkan Denny Gunawan ya. Klik Denny Gunawan, kemudian oke, kemudian oke. Sekarang Denny Gunawan sudah masuk ke dalam grup semester 7, berarti kita sudah berhasil ya. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, saya sekarang pengen nih di si Sobirin juga bisa masuk ke dalam jurusan teknik informatika, tapi nggak ke dalam grup ya. Kita klik pada user, kemudian kita ke Deno Sobirin, kita klik kanan, kemudian kita pilih move, kemudian kita pilih domain controller, kampus, teknik informatika, diklik, kemudian oke. Sekarang Deno Sobirin sudah hilang dari user. Kita lihat di teknik informatika. Oke. Sekarang si Deno Sobirin udah masuk nih di teknik informatika tanpa masuk ke grup. Kita sudah berhasil menambahkan user ke dalam grup dan ke dalam organisasional unit. Nah, sekarang saya pengen Deno Sobirin udah gak kepake nih dan Denny Gunawan, berarti harus kita hapus. Kita klik kepada user, kemudian kita klik kanan, tunggu sebentar. Oke, sekarang kita pilih delete. Kemudian apakah Anda mau mendelete objek ini? Jadi si Denny mau di-download kan nih? Mau di-delete nggak? Ya udah, kita yes saja. Dan di sisa informasi kita lihat di user dia sudah hilang ya, dan di teknik informatika juga sudah hilang. Nah, sekarang saya pengen Denny Gunawan juga dihapus nih. Kita klik pada Denny Gunawan, klik kanan, kita pilih delete, kemudian kita pilih yes. Oke teman-teman, kita sudah berhasil melakukan beberapa konfigurasi di manage user. Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada konfigurasi yang lain-lainnya di Windows Server 2003. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan clean and backup. Kita ke start, kemudian kita pilih all programs, lalu kita pilih aksesoris, kemudian kita pilih system tools, kemudian kita pilih disk backup ya. Backup dulu yang pertama. Ini kita next saja. Kemudian kita apa mau akan kita lakukan? Kita akan backup ya. Nanti coba kita akan melakukan restore ya. Backup, kita next. Apakah semuanya di backup atau apa yang file yang kita pilih nih? Kita milih file yang kita pilih. Next. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan banyak folder ya. Nah, sekarang saya mau membackup sistem state-nya ya. Backup sistem state, saya checklist pada my komputer, lalu sistem state. Nah, semua yang ada di sini akan ter-backup. Kemudian next. Kemudian saya dihadapkan dengan tempat di mana backup itu disimpan. Saya pilih di sini aja, di my document ya. Untuk tempat penyimpanan backup itu sendiri bisa di mana aja, terserah kita sebagai administratornya. Save. Kemudian kita next. Kemudian kita next. Kita melihat backup sedang diproses oleh sistem. Nantinya file backupan ada di my document. Nanti akan kita lihat di mana lokasi dari file yang sudah kita backup ya. Backup sudah selesai, kita close. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat file backup yang sudah kita lakukan. Kita ke my komputer, kemudian kita ke sini, lalu kita pilih my document. Nah, di sini kita melihat ini adalah isi dari file backupan kita.
ini bisa di restore ya. Oke, sekarang kita pengen melakukan restore terhadap file yang barusan kita backup. Sama seperti tadi, kita ke start, kita pilih all programs, kemudian kita pilih accessories, kemudian kita pilih system tools, kemudian kita pilih backup. Kita next, kemudian kita pilih restore file yang sudah dilakukan backup. Next, kemudian kita pilih file yang akan kita backup. Ini dia filenya. Ketika kita mau melakukan restore tapi belum ada file backupannya, maka dia akan tidak akan bisa melakukan restore ya, karena tidak ada file yang bisa kita backup. Nah, berhubung pertama kita telah melakukan backup, kita dapat melakukan restore. Kemudian next, kemudian advance. Nah, ini locationnya kemana nih? Kita single folder ya. Nah, ini kemana di backupnya, kita kasih aja. Kemudian next, kemudian kita pilih yang sudah ada, recommended. Kemudian kita ikutin defaultnya aja, kita next. Kemudian kita finish. Sekarang dia sedang melakukan restore terhadap file yang sudah kita backup sebelumnya. Kita melihat ada 2595 file di sini dan kecepatan restore-nya sekitar 426 juta ya. Kita tunggu-tunggu aja. Oke, mantap. Untuk restore sudah selesai. Sekarang saya ingin mencoba untuk melakukan clean ya. Kita ke start lagi. Kemudian kita ke control panel. Kita ke start all programs. Kemudian ke accessories. Kemudian kita ke system tools. Kemudian kita pilih disk cleanup. Ya. Nah, di sini kita dihadapkan banyak pilihan ya. Apa sih yang mau kita disk clean up? Nah, saya pengen semuanya disk clean up yang ada di sini. Oke. Sekarang kita oke. Dan ada annotation ya ini. Apakah kamu mau mau dihapus ya? Yes saja. Kan kita mau hapus. Disk clean up-nya sedang memproses untuk menghapus ya. Oke, teman-teman. Untuk menghapus disknya sudah selesai. Begitu saja untuk tahap konfigurasi di Windows Server 2003. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk Windows Development Services. Kita ke Start, kemudian kita pilih Control Panel, kemudian kita pilih Add Remove Programs, kemudian kita pilih Add Remove Windows. Kemudian kita scroll paling bawah, kita checklist pada Windows Development Services. Kemudian next, kita tunggu sampai installernya selesai. Finish. Kemudian untuk memberikan efek terhadap Windows Server 2003, kita melakukan restart. Kita restart, kita tunggu sampai restartnya selesai. Sampai ada menu login kembali. Kita akan login dan di situ akan ada dampak atau ada perubahan setting di dalam Windows Server 2003 yang kita gunakan. Kita tunggu sampai dengan selesai.
ketika ada notification critical baterai seperti ini, kita oke aja. Sekarang kita masuk ke dalam Windows Server 2003. Kita pilih input, kemudian kita pilih keyboard, lalu kita insert ctrl alt del. Kemudian kita masukkan password. Sudah. Kemudian kita oke. Sekarang kita sudah di dalam tampilan Windows Server 2003-nya. Kita akan lihat apakah Windows Development Services-nya berhasil terinstall atau tidak. Kita ke Start, kemudian kita pilih Administrative Tools, kemudian kita pilih Windows Development Services. Kita klik aja. Nah, kita klik pada server. Kita melihat ada notification di sini bahwa server ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada Windows Development Services kita. Kita klik kanan, kemudian kita klik configure server, next, kita yes, kita pilih respond to unknown, kita checklist for unknown client, finish. Kemudian kita tunggu sampai configuring development services-nya selesai. Kita tunggu sampai selesai. Kita checklist pada add image dia. Kita finish. Kemudian kita melihat IT-nya sudah tidak ada notification untuk dikonfigure. Dan sekarang kita melihat di sini dia sudah jalan ya. Berarti untuk melakukan konfigurasi Windows Development Services kita sudah selesai. Kita akan melakukan konfigurasi untuk lain-lainnya. Terima kasih.